Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Irbalia Septiana dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Dan pemirsa, seperti biasa sejumlah informasi cerdas mencerahkan akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, setelah DPR RI menetapkan ketuanya, kali ini DPD RI telah mempersiapkan bakal calon ketua. Seperti apa prosesnya dan berikut selengkapnya untuk Anda. Sidang penetapan bakal calon ketua DPD RI digelar di Gedung Nusantara 5 DPR dan dihadiri oleh seluruh anggota DPD RI terpilih yang sudah dilantik. Sidang berlangsung cukup lama dalam penetapan tata tertib dan siapa bakal calon ketua DPD RI. Ditambah dengan pimpinan sidang yang dinilai kurang kompeten untuk memimpin sidang karena usia yang sudah lanjut. Sidang yang penuh dengan interupsi dari masing-masing provinsi terkait mekanisme pemilihan ketua DPD ke depan. Dari masing-masing daerah menginginkan ketua dijabat oleh perwakilan dari daerah mereka. Namun voting terus dilakukan. Calon ketua DPD RI ada 8 orang, satu diantaranya adalah Irman Gusman. Diharapkan ketua dan anggota DPR RI baru terpilih nanti mampu menaikkan citra DPD RI yang selama ini kurang mendapat antusiasme masyarakat dan media. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Drama perebutan kursi ketua DPR RI usai sudah. Sidang paripurna DPR RI resmi menunjuk Setia Novanto sebagai ketua DPR RI periode 2014-2019. Sosok Setia Novanto bukanlah nama baru dalam perpolitikan Indonesia. Lantas, siapakah sosok Setia Novanto? Berikut laporannya untuk Anda. Drama perebutan kursi ketua DPR RI usai sudah. Pasca ditolaknya gugatan berbagai kelompok masyarakat uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD oleh Mahkamah Konstitusi semakin memperlancar manuver politik Koalisi Merah Putih untuk menguasai parlemen. Kontrak politik di antara partai politik Koalisi Merah Putih resmi mengusung Golkar untuk menduduki ketua kursi DPR. Meski jarang tampil di publik dengan prestasi dan inovasinya, sang bendahara umum partai Setia Novanto ditunjuk oleh Golkar sebagai ketua DPR. Setia Novanto merupakan pengusaha yang memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di berbagai bidang seperti perhotelan, pertambangan, dan peternakan. Sebagai pengusaha sukses, Setia Novanto juga aktif di dunia politik. Karirnya di politik dimulai dengan bergabungnya dengan Kosgoro, yaitu organisasi pendiri Partai Golkar. Selain di Kosgoro, Setia Novanto juga aktif di organisasi KONI. Kursi parlemen bukanlah hal baru bagi Setia Novanto. Melalui Partai Golkar, Setia Novanto telah duduk di DPR sebanyak 3 periode, yakni periode 1999 hingga 2001, 2004 hingga 2009, dan 2009 hingga 2014. Berkat prestasinya terpilih di 3 periode tersebut, Novanto dipercaya oleh Koalisi Merah Putih untuk menduduki ketua DPR RI. Meski nyaris tanpa halangan, terpilihnya Setia Novanto sebagai ketua DPR juga menuai kecaman. Kecaman datang dari kubu Koalisi Indonesia Hebat, koalisi pengusung presiden terpilih Joko Widodo. Merasa proses tidak demokratis dalam sidang pemilihan ketua DPR, Partai PDI Perjuangan, Hanura, PKB, dan Nasdem walk out. Selain mendapat kecaman dari Partai Koalisi Indonesia Hebat, pengangkatan Setia Novanto juga dikecam oleh berbagai pihak. Nama Setia Novanto beberapa kali diduga terkait beberapa kasus korupsi. Di antara kasus yang membelit Setia Novanto adalah skandal Kesi Bank Bali pada tahun 1999. Dalam kasus ini, Setia Novanto bersama buron korupsi Joko Chandra diduga merugikan keuangan negara sebesar 546 miliar. Dalam kasus ini pula, Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka.
Adapun dalam kasus revisi peraturan daerah tentang penambahan biaya PON Riau, Setia Novanto diduga telah menerima suap. Dalam kasus ini, ruangan kerja DPR Setia Novanto di Gedung Nusantara pernah digeledah oleh KPK. Dalam kasus sengketa pilkada yang menjerat Akhil Muchtar, nama kontroversial Setia Novanto juga sering disebut-sebut terlibat. KPK beberapa kali memeriksa sang bendahara umum Partai Golkar tersebut. Kasus besar lain yang menyeret nama Setia Novanto adalah dugaan markup anggaran EKTP senilai 5,9 triliun. Dalam kasus tersebut, mantan politisi Partai Demokrat Muhammad Nazarudin menyebut Setia Novanto sebagai manusia yang kebal hukum. Dengan segala kontroversi yang melekat di Setia Novanto, rakyat banyak bertanya, apakah tidak ada manusia wakil rakyat yang benar-benar bersih? Namun politik hanya lebih mengutamakan aspirasi partai politik dibanding aspirasi rakyat. Kini, masyarakat hanya bisa berharap bahwa ketua DPR yang baru terpilih benar-benar membawa aspirasi rakyat. Patriadi memberitakan untuk TVMU. Ketua DPR baru Setia Novanto telah resmi dilantik. Meski begitu, latar belakang namanya yang beberapa kali disebut-sebut terkait kasus korupsi membuatnya menuai pro dan kontra. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat? Berikut selengkapnya untuk Anda. Sosok Setia Novanto cukup akrab dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, dirinya sempat disangkut pautkan dengan sejumlah kasus suap dan korupsi. Misalnya saja kasus suap anggaran PON tahun 2012 di Riau dan disebut-sebut dalam kisruh tender IKTP tahun 2013. Akan tetapi bendahara umum Partai Golkar ini selalu lolos dari jerat hukum. Kini Setia Novanto terpilih sebagai Ketua DPR periode 2014-2019. Dirinya didukung oleh beberapa fraksi antara lain Partai Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan juga termasuk Partai Demokrat. Tapi dengan terpilihnya Setia sebagai Ketua DPR yang baru, beberapa masyarakat justru pesimis dan khawatir terhadap latar belakangnya yang negatif. Saya kayaknya nggak setuju banget. Lebih baik dicari yang lebih bersih kan banyak. Begitu, supaya kedepannya Indonesia itu lebih baik lagi. Kalau dipimpin dengan orang yang seperti itu, takutnya kedepannya yang ke bawahan pun akan ikut lagi seperti itu. Berkelanjutan. Karena dari awalnya ketemu yang seperti itu, takutnya yang ke bawahnya pun akan ikut-ikutan ingin seperti itu pula. Ya kalau dia jadi ketua DPR lagi kan berarti kan dia pengen korupsi lagi. Ya kan? Yang namanya dari bawah itu ke atas dia pasti pengen nyari duit lagi, nggak mungkin enggak. Yang kalau yang untuk koruptor ngapain pakai dipilih-pilih lagi? Gitu aja. Dan dia pun korupsi pakai uang rakyat kok, bukan pakai uang negara. Itu doang. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Tribowo memberitakan dari Jakarta. Buntut dari desakan masyarakat agar Presiden membuat Perpu, dikabulkan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun Perpu Presiden ini kuat kemungkinan akan ditolak oleh DPR RI. Polemik disahkannya Undang-Undang Pilkada ditambah aksi walkout Demokrat membuat masyarakat pro Pilkada langsung meragukan kesungguhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mendukung Pilkada langsung. Demo terus berdatangan untuk mendesak Presiden mengeluarkan Perpu Presiden. Namun Perpu Presiden ini kemungkinan akan ditolak oleh DPR RI mengingat komposisi di Parlemen Koalisi Merah Putih begitu solid. Hidayat Nur Wahid selaku anggota DPR RI yang baru disahkan menjelaskan hampir kuat kemungkinan Perpu DPR ditolak. Karena dari sisi rasionalitas Undang-Undang Pilkada bukan masalah genting dan mendesak. Meski banyak demo dan Koalisi Merah Putih di parlemen mengungguli jumlah Koalisi Indonesia Hebat dan Demokrat. Saya hampir yakin bahwa DPR akan menolak Perpu dari Presiden. Mengapa? Karena sekali lagi dari sisi rasionalitas terkait dengan mendesak dan gentingan itu tidak ada yang genting dan mendesak. Nomor dua, dari sisi komposisi anggota DPR 2014-2019. Itu kemarin Demokrat mempunyai 148 anggota. Sekarang hanya 61. 61 pun satu belum dilantik kan Pak Dirwajik, jadi hanya 60. Dari komposisi nanti keanggotaan di pihak Koalisi Merah Putih itu ada sekitar 291 anggota. Hidayat Nur Wahid juga mempersilahkan Presiden membuat Perpu untuk menunjukkan kesungguhannya ke masyarakat mendukung Pilkada langsung.
Dalam waktu dekat setelah Ketua DPR RI terpilih, rencananya akan menggelar sidang menanggapi Perpu Presiden. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Komposisi Ketua DPR baru Setia Novanto dihadapkan pada tantangan yang besar. Beberapa kali namanya disebut-sebut terkait kasus suap dan korupsi. Seperti apa tanggapan dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti? Berikut liputannya untuk Anda. Politisi Partai Golkar Setia Novanto terpilih menjadi Ketua DPR RI periode 2014-2019. Setia Novanto pernah beberapa kali diperiksa sebagai saksi di KPK maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sejumlah kasus suap dan korupsi Setia berawal dari anggaran Pekan Olahraga Nasional di Riau. Selanjutnya tahun 2013 kemarin, Setia juga disebut-sebut dalam tindak korupsi pengadaan IKTP. Dengan begitu, Direktur Eksekutif 5 Ray Rangkuti sangat menyayangkan Setia Novanto terpilih sebagai Ketua DPR yang baru. Iya, kita semua sangat menyesalkan. Itu yang saya sebut tadi. Komposisi ketua ini dihadapkan pada tantangan yang sangat besar. Satu segi, ketuanya adalah orang yang bolak-balik dipanggil oleh KPK, kira-kira begitu ya. Yang satunya adalah orang yang selalu berpikir membubarkan KPK. Ini tantangan kita. Jadi tantangan komposisi ketua DPR yang sekarang adalah apakah pemberantasan korupsi akan berjalan efektif di bawah KPK. Adanya sistem paket dalam sidang paripurna kemarin sudah mencontoh seperti pemilu tidak langsung. Oleh karena itu diharapkan pemilu kada secara langsung kembali dipakai agar masyarakat juga merasakan sendiri tanpa keluhan. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019 resmi dilantik. Lantas apa saja harapan dan rencana ke depan anggota DPR terpilih setelah melenggang ke kursi DPR ini? Berikut liputannya untuk Anda. DPR RI terpilih pada periode 2014 hingga 2019 dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, pengusaha, artis, menteri hingga putra presiden bisa menjadi anggota dewan yang amanah. Di sini lebih tepat bagaimana kenegarawanan dari seluruh kawan-kawan anggota MPR, DPR, DPD lebih berpikir untuk bangsa dan negara. Kami membahaskan koalisi kami kepada idealisme, kepada kitan kami, kepada negeri agar lebih baik. Tidak ada urusan menang atau kalah. Jadi karenanya kami tetap solid. Khususnya anggota DPR semuanya pasti benar-benar dengan semangat yang baru, semangat yang benar-benar berorientasi kepada masyarakat. Jadi saya optimis bahwa institusi ini yang mungkin selama ini kadang-kadang masyarakat suka melihatnya dari yang negatifnya, insya Allah dengan periode ini kita harus yakin bahwa DPR emang berorientasi untuk masyarakat gitu, kinerjanya lebih baik. Mari kita konsentrasi pada persoalan di DPR ini yang menurut saya 5 tahun ke depan bagi kami di PD Perjuangan pun ini bukan masa yang mudah. Ya. Melihat peta politik di masa sidang terakhir DPR dan pemerintahan terakhir ini tentu tidak semua orang sepakat dengan langkah-langkah politik. Tetapi PD Perjuangan lewat terakhir adalah Rakernas di Semarang itu sudah jelas. Pesan dan harapan bukan diucapkan oleh anggota DPR RI terpilih, namun juga dari mantan Ketua DPR RI Marzuki Ali. Karena kalau tidak ada kemauan, maka tidak akan mampu ya meningkatkan kinerja mereka, manakala mereka melaksanakan tugas tanggung jawabnya, meningkatkan kedisiplinan. Yang paling penting adalah tidak melakukan pengkhianatan yang berakibat mereka disekolahkan oleh KPK. Itu pesan saya. Kenapa? Ini lembaga terhormat, jangan sampai mereka memalukan. Apapun harapan para dewan ini, semoga bisa merealisasikan janji-janji mereka untuk seluruh rakyat Indonesia. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta.
Bertepatan dengan dilantiknya para anggota Dewan baru, isu kenaikan gaji DPR santer berhembus. Namun kenaikan gaji para anggota Dewan ini dinilai kurang tepat. Setelah dilantik, para anggota DPR RI dapat menikmati semua fasilitas yang serba lengkap di DPR. Mulai dari mobil, tunjangan-tunjangan operasional, dan lain-lain. Bahkan gaji para anggota Dewan ini akan dinaikkan. Semua fasilitas eksklusif ini diberikan negara, berharap para dewan dengan gaji dan fasilitas memadai dapat bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa. Namun kenyataannya beberapa anggota dewan justru bertindak sebaliknya. Mereka hanya memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Menyikapi kenaikan gaji para DPR ini, Yohanes Arya Bima, anggota DPR RI fraksi PDIP yang baru saja dilantik, memberikan komentarnya bahwa gaji DPR RI dengan nominal berapapun tidak menjadi masalah. Hanya saja waktunya tepat atau tidak di tengah buruknya citra DPR RI yang buruk di masyarakat. DPR ini mau dinaikkan berapapun sebenarnya tidak masalah. Cuma timingnya ini tepat nggak? Rakyat ini dalam kondisi semacam ini, ya. Kalau mengingat tugas dan fungsinya memang sudah selayaknya, misalnya dengan gaji dan tunjangan yang cukup tinggi. Tapi timingnya ini loh ya, rakyat dalam keadaan DPR ini bukan citra yang baik perilaku maupun keputusan. Anggota DPR RI baru terpilih harusnya bekerja keras memberikan performa yang baik dan membuktikan diri untuk bangsa hingga 5 tahun ke depan, hingga Parlemen Indonesia kembali berwibawa. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi, bersihkan diri, sucikan hati, menghadap Allah Rabbul Izzati, tinggalkan negeri ke tanah suci, untuk bersimpuh di rumahmu Robbi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, renovasi Masjidil Haram terus berlangsung. Bila Anda sholat di pelataran Ka'bah, Anda akan mendapat pemandangan puluhan alat berat berdiri tinggi. Suara deru mesin dan dentaman besi terasa hingga ke lantai sujud masjid. Renovasi Masjidil Haram sudah dimulai sejak Agustus 2011 lalu. Area renovasi mencapai 400.000 meter persegi. Perluasan masjid diharapkan mampu menampung jamaah lebih banyak. Pemerintah Arab Saudi berharap bila renovasi selesai dapat menambah daya tampung masjid hingga 1,2 juta jamaah.
Renovasi yang dianggarkan sebesar 21 miliar dolar Amerika Serikat itu menggunakan sistem mekanik dan elektrik canggih. Sejumlah jembatan dibangun untuk menghubungkan masjid dengan tempat sa'i, yakni Safa dan Marwah. Selain itu dibuat juga sistem pengelolaan sampah serta pemantauan keamanan modern. Renovasi Masjidil Haram ini diharapkan selesai pada tahun 2020. Dengan selesainya renovasi itu, maka kenyamanan jamaah akan lebih terjamin. Saat ini, jamaah memang merasa terganggu dengan proses pengerjaan renovasi, karena suaranya yang berisik, abu yang berterbangan, juga banyak sekat-sekat di dalam masjid yang merusak keindahan masjid. Renovasi dalam bentuk perluasan masjid mendapat kritikan banyak pihak. Satu di antaranya adalah Sami Angawi, pendiri Pusat Penelitian Haji dan pakar Mekah. Ketidaknyamanan Masjidil Haram membuat ulama Mekah itu tidak lagi menginjakan kota kelahirannya sejak tahun 2009 lalu. Sami Angawi tidak senang dengan cara Mekah bertransformasi karena pembangunan itu telah menggusur tempat-tempat bersejarah. Dirinya keberatan dengan perluasan kapasitas Masjidil Haram karena telah mengubah jantung dunia Islam dari yang natural menjadi mekanik. Masjidil Haram memang telah berubah. Deru dan dentaman mesin terus terdengar siang dan malam. Saiful Hadi, TVmu memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Pemirsa, ratusan burung merpati terbang di langit Makkah. Setiap jamaah haji kembali dari Masjidil Haram selalu mendapatkan hiburan burung merpati. Burung-burung berkeliaran di sepanjang jalan. Tak ada jenis burung lain kecuali merpati. Jumlahnya mencapai hingga ratusan. Seperti burung-burung liar lainnya, merpati terlihat berterbangan bebas, banyak yang hinggap di sepanjang sisi masjid. Bagi jamaah haji, burung ini menjadi hiburan. Usai sholat dan akan kembali ke maktab, jamaah tidak segan untuk memberi makan ke burung-burung merpati itu. Ada penduduk mukim Mekah yang khusus menjual makanan merpati itu. Harganya 2 hingga 3 rial. Makanan dari biji gandum yang ditaburkan di sepanjang jalan membuat burung-burung merpati terbang di antara jamaah yang melintas. Namun sayangnya, makanan burung yang tersisa kerap menjadi masalah kebersihan di seputar jalanan Mekah. Mekah membuat penyapu jalan selalu kerepotan untuk membersihkannya. Yang lebih repotnya lagi, penyapu jalan kerap direpotkan ketika jamaah menaburkan kembali setelah baru saja dibersihkan. Dengan jumlah burung yang cukup banyak dan tak ada pemiliknya, tentu saja tugas berat bagi para penyapu jalanan. Anda tertarik untuk memberi makan? Sempatkanlah datang saat Anda sedang beribadah ke kota Mekah. Saiful Hadi, TVmu memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah. Pemirsa, hari ini jutaan jamaah haji dari berbagai negara wukuf di Arafah sebagai rukun ibadah haji. Sebenarnya apa makna Arafah? Ikuti wawancara bersama Naib Amirul Hajj Indonesia yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin berikut ini. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pemantauan, persiapan, dan koordinasi pelaksanaan puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah dan di Mina, serta bagaimana sejauh ini pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, saat ini saya sudah bersama Wakil Amirul Hajj Indonesia, Bapak Din Syamsuddin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang pelaksanaan kegiatan puncak ibadah haji Pak di Arafah, Musdalifah dan Mina, bagaimana Bapak melihat kesiapan penyelenggaraan haji Indonesia? Ya, secara umum sebagaimana dilaporkan pada rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Amirul Hajj Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, saya dapat menyimpulkan pada tingkat perencanaan sudah cukup bagus, komprehensif dan rinci, baik yang dilakukan oleh berbagai elemen yang terlibat di dalam pelayanan haji Indonesia ini. Oleh karena itu harus diantisipasi semua kemungkinan terburuk, dan apalagi penyelenggaraan haji serta pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia ini tidak hanya terkait dengan faktor internal kita,
juga terkait dengan faktor di luar kita, yaitu faktor baik situasi lapangan, kemudian juga pihak-pihak lain seperti pihak Saudi Arabia sendiri. Karena boleh jadi kita sudah baik, tapi mereka tidak melaksanakan tugas juga dengan baik, sehingga bisa menimbulkan masalah. Namun saya ingin katakan bahwa persiapan dari pelayanan dan penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini saya lihat semakin baik dari waktu ke waktu, ya. Dan saya juga sebagai naib Amirul Hajj bersama anggota Amirul Hajj lain pada setiap hari berkunjung ke pemondokan-pemondokan, bersilaturahim, ya. Termasuk juga untuk menanyakan mereka tentang masalah-masalah yang dihadapi. Secara umum saya lihat mereka baik, ya, terutama yang berada di pemondokan di Mekah, ya. Pak Din, tadi Bapak menjelaskan Bapak juga sempat bertemu langsung dengan jamaah Indonesia ya Pak ya. Memang dalam melaksanakan ibadah ini kita tidak hanya memperhatikan mengenai bagaimana kesiapan akomodasi Pak, tapi bagaimana kesiapan pengetahuan mereka tentang manasik haji juga Pak, sehingga mereka bisa lebih sempurna dalam mengerjakan ibadah haji. Ketika Bapak bertemu dengan mereka, sempat tidak Pak ada masukan atau pertanyaan-pertanyaan dari mereka mengenai kurang paham terhadap manasik haji ini Pak? Secara umum tidak ada, ya. Mungkin saja yang kebetulan yang saya hadapi ya tidak mengalami masalah seperti itu. Saya kira bimbingan haji ini sudah cukup bagus dilakukan sejak dari tanah air. Karena juga ada KBIH bahkan yang dikelola oleh ormas-ormas Islam dan kelompok-kelompok Islam, ya. Sehingga sejak mereka mendaftar ada latihan manasik dan lain sebagainya. Saya kira beberapa tahun terakhir ini itu cukup marak. Selain juga pengetahuan umat tentang ibadah haji, tentang kaifiat, tata caranya itu juga cukup luas diajarkan dan bahkan bisa dibaca, ya. Buku-buku yang secara tertulis kan cukup banyak, baik yang disiapkan oleh Kementerian Agama sendiri yang sangat lengkap, bahkan doa-doa kapan saja, di mana saja harus dibaca itu sudah disiapkan, sehingga relatif itu sudah sudah cukup baik, ya. Sehingga jamaah mungkin tidak lagi banyak bertanya soal itu. Sementara apalagi di setiap kelompok itu ada pembimbingnya, ya. Mungkin mereka bisa langsung bertanya kepada pembimbing yang mendampingi sewaktu-waktu. Sekarang kita ke Wukuf Arafah Pak, tanggal 9 Zulhijjah, dan itu jatuhnya adalah hari Jumat Pak. Banyak saya juga bertemu dengan beberapa jamaah yang mensyukuri bahwa kita akan menjumpai Haji Akbar begitu loh Pak. Ini sebetulnya ada kontroversi juga mengenai Haji Akbar, tapi yang saya ingin tahu pandangan dari Pak Din sendiri mengenai Haji Akbar itu sebetulnya bagaimana Pak? Ya, memang Al-Quran dan Al-Hadith menyebut istilah Al-Hajjul Akbar, haji besar. Dan banyak sekali penafsiran para ulama sejak dulu hingga sekarang ini tentang apa itu dan kapan itu Haji Akbar, ya. Ada yang mengatakan Al-Hajjul Akbar itu ya haji itu sendiri, untuk dibedakan dengan umroh yang adalah Al-Hajjul Asgar, haji kecil. Ada yang berpendapat Al-Hajjul Akbar itu ya wukuf di Arafah, kapanpun, pada hari apapun, ya. Itulah Haji Akbar. Ada yang mengaitkan yaitu lebih kepada Yaumun Nahar, hari berkorban, yaitu sehari setelah wukuf di Arafah itu, ya. Dan lain sebagainya yang memang tidak salah, kemudian diterima dengan kegembiraan yang lebih, ya, karena memang waktu Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji yang sekali-kalinya dalam hidupnya itu terjadi pada hari Jumat, sehingga inilah disebut Al-Hajjul Akbar. Nah, tapi tidak, pada pendapat saya bahwa semua haji itu adalah Al-Hajjul Akbar. Cuma yang patut disyukuri bukan karena mengulangi hari yang telah terjadi dialami oleh Rasulullah SAW dulu itu, tetapi hari Jumat itu memang punya posisi khusus, ya, di dalam tradisi keislaman disebut dengan Sayyidul Ayyam, ya, yaitu semulia-mulianya hari, ya. Biasa dalam tradisi agama ada hari yang lebih mulia. Mungkin juga karena hari Jumat itu berbeda dengan hari-hari lain, ya, sholat pada siang harinya itu disebut sebagai sholat Jumat. Ada sholat khusus, ya, tidak cukup zuhur, ya. Maka oleh karena itu, ya, tentu ini juga sesuatu yang
bisa menambah ya semangat dari para jamaah. Yang paling penting ya bagaimana mereka memanfaatkan waktu wukuf di padang Arafah itu nanti dengan sebaik-baiknya untuk berdoa dan bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus berita dan analisa hanya di TVmu. Saya Irmalia Septiana dan kru TVmu yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.